Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Swansea City puji aksi Nathan bersama Timnas. Info orang dalam, Erick Thohir lebih senyap 2 naturalisasi. Wajah lama berpotensi warnai skuad Timnas di Piala AFF. Waktu makin menipis, satu kiper Eropa ini jadi opsi pengganti Martin Paes. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia akan melakoni turnamen pada di tahun ini. Selain bakal mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim asuhan Sintayong juga akan menatap Asian Cup 2024. Namun pasukan yang bakal dibawa Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan berbeda. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Tidak menutup kemungkinan jika nanti pasukan tim Merah Putih untuk Piala AFF 2024 bakal banyak menggunakan pemain muda dari tim kelompok umur. Tujuannya untuk menambah jam terbang bagi generasi-generasi penerus kedepannya. Selain itu, Piala AFF 2024 juga bisa menjadi kesempatan untuk mengasah skill pemain muda di multi ajang seperti SEA Games dan turnamen lainnya. Hal ini seperti yang pernah diterapkan oleh Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 lalu. Seperti diketahui, Venezia FC sukses menjadi tim ketiga yang mampu lolos ke kasta tertinggi Serie A mendampingi Como FC dan juga Parma. Back Timnas Indonesia menjadi bagian dari skuad Venezia yang akan berlaga di Serie A musim depan. Jay hampir tak tergantikan di skuad Venezia musim lalu di Serie B. Ia menjadi tembok pertahanan andalan yang mampu tampil apik musim lalu bersama Venezia. Jay Ises dan kawan-kawan dipastikan akan bertandang ke markas SS Lazio saat menghadapi Giornatawan Serie A di musim depan. Bukan lawan yang mudah mengingat Lazio adalah salah satu tim raksasa di Liga Italia. Pelatih Swansea City mengaku telah melihat aksi Nathan Chuaon di Piala Asia U23 lalu bersama Timnas Indonesia. Dan karena itulah yang membuat sang pelatih menarik Nathan kembali ke Swansea City setelah dipinjamkan ke Heerenveen. Nathan memang sempat diragukan setelah dipinjamkan ke SC Heerenveen karena dirinya dianggap tak mampu bersaing dengan para pemain di Swansea lainnya. Dirinya seperti punya skill berbeda karena saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun, Sintayong memberikan kepercayaan kepada Nathan untuk bermain di berbagai posisi. Sintayong ternyata jeli melihat talenta yang Nathan miliki. STY seakan tahu kemampuan Nathan memang spesial. Alhasil saat kembali ke Swansea City, Nathan berhasil membuat pelatih klub tersebut terkesan. Tak hanya itu saja, daya cuaca serta ketenangannya di lini belakang juga cukup mengalami peningkatan yang signifikan untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan sang pelatih Swansea. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih ambil bagian di Piala AFF 2024 kali ini. Yang jadi pertanyaan adalah siapa saja nama-nama yang berpotensi kembali dipanggil. Beberapa nama langganan yang kini mulai tersingkir di skuad STY bisa saja ambil bagian di turnamen kali ini. Sebut saja Stefano Lillipali, Mark Locke, Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto, Edo Febriansyah atau Sananta bisa menjadi opsi. Nama-nama tersebut bisa menjadi motivasi pemain-pemain muda lainnya yang ikut dipanggil atas pengalaman yang telah mereka alami selama membela Timnas. Lillipali dan Mark Locke adalah nama yang paling disorot. Keduanya tampil apik di Liga 1 musim ini dengan mengantarkan timnya masing-masing meraih gelar juara. Bocoran 2 calon pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia sedang dilobi Erick Thohir. Berdasarkan bocoran pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, sosok 2 pemain ini tak lain adalah bek FC Copenhagen Kevin Dijk dan penyerang FC Utrecht Ole Romani. Di putaran ketiga nanti, Timnas Indonesia bakal melawan tim-tim tangguh Asia. Maka dari itu, demi dapat bersaing di babak tersebut, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendapatkan informasi tersebut. Bung Ropan menjelaskan bahwa Kevin Dijk dan Ole Romani sedang diusahakan tampil di ronde ketiga
Selain itu, keluarga Kevin Dyke juga sudah memberi lampu hijau untuk Kevin membela tim Merah Putih. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna berbicara soal nasib Elkan Bagot bersama tim yang dipastikan bakal tampil di Premier League musim depan tersebut. Dengan promosi tersebut, harapannya ada pemain Indonesia yang beraksi di Liga Inggris itu semakin besar. Pasalnya, Elkan Bagot merupakan pemain Ipswich Town yang musim sebelumnya telah dipinjamkan ke klub Bristol Rovers, Cheltenham Town, dan Gillingham. Lebih lanjut, McKenna mengaku sebenarnya ia suka dengan gaya permainan Bagot. Ia mengaku akan berbicara dengan Elkan Bagot awal pekan depan. Namun jelang musim baru Premier League ini, McKenna sepertinya tak akan memasukkan Bagot di skuad Ipswich Town meski sudah terdaftar sebagai skuad di Premier League. McKenna mengakui bahwa pihaknya belum memutuskan apapun, pasalnya ia ingin mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pemain termasuk Elkan Bagot. Maarten Paes masih belum diketahui apakah bisa merampungkan proses naturalisasinya tepat waktu untuk membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai proses perpindahan penjaga gawang berusia 26 tahun ini tidak selesai tepat waktu, maka ia berpotensi absen membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengantisipasi hal ini, Sintayong punya alternatif lain dengan memanggil nama Sirus Margono yang sudah menjadi WNI sejak Maret lalu. Ia bisa dicoba agar bersaing dengan Hernando Ari untuk mengawal gawang tim Merah Putih. Kendati begitu, semua keputusan ada di tangan Sintayong, sebab kiper kelahiran Amerika Serikat ini sebelumnya dikabarkan belum dilirik atau tak masuk rencana pelatih asal Korea Selatan tersebut.